Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Aurelia dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Teknik pengambilan darah vena merupakan tindakan memasukkan jarum ke dalam vena yang umumnya dilakukan untuk mengambil darah yang akan dipakai dalam analisis hematologi, biokimia, atau mikrobiologi. Teknik ini bertujuan untuk memastikan diagnosis penyakit dan mengobati beberapa penyakit kelainan darah seperti polisitema vera. Pada umumnya, pasien akan diposisikan pada posisi supin atau duduk dengan lengan bersandar pada permukaan yang rata. Kemudian, lengan pasien diekstensikan. Pastikan pasien berada pada posisi yang nyaman. Alat yang digunakan untuk pengambilan darah vena: 1 handscoon, 2 tourniquet, 3 alcohol swab, 4 spuit dan jarum yang sesuai, 5 tabung vacuum thinner, 6 hipavik, 7 gunting, dan 8 perla atau alas. Dengan pasien sudah bebas dari aksesoris dan juga pakaian pasien sudah dilipat sehingga area antara siku dan bagian bawah pasien bebas dari pakaian. Selanjutnya, saya akan melakukan identifikasi vena mana yang akan diambil darahnya. Suruh pasien untuk mengepalkan tangannya. Selanjutnya, melakukan palpasi untuk mengidentifikasi vena yang berukuran besar dan tidak mudah untuk bergerak. Saya akan mengambil alas kedap air atau perla yang diletakkan di bawah vena tarbier. Fungsi perla digunakan untuk mencegah adanya darah yang jatuh agar tidak menyebar. Langkah selanjutnya, pasang tourniquet sampai 2-3 cm di atas proksimal dari arah vena tourniquet. Setelah pemasangan tourniquet, saya akan melakukan teknik disinfeksi menggunakan sweat alkohol, pembersihan dari arah dalam keluar. Kemudian tunggu hingga mengering. Selanjutnya saya akan menyiapkan injeksi atau untuk pengambilan darah. Buka jarum, kemudian pastikan udara tidak ada di dalam jarum. Jarum sudah siap digunakan. Nanti saat menusuk, jarum ditusukkan menghadap ke atas dan ditusukkan sekitar 15 derajat dari vena yang akan diambil darahnya. Kemudian saya akan fiksasi terlebih dahulu. Kemudian saya akan tusuk jarumnya. Aspirasi sedikit, apakah jarum sudah sampai pembuluh darah atau belum. Jika darah sudah terlihat, lepaskan tourniquet. Kemudian saya akan tarik sedikit demi sedikit jarum suntiknya. Jika sudah, jarum suntiknya saya tutup terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan melakukan fiksasi dengan cara memberikan plester. Pengambilan darah vena sudah selesai. Suruh pasien untuk menekuk lengan supaya darah cepat berhenti. Selanjutnya, speednya saya akan kasih nama pasien, nomor rekam medis, dan tanggal pengambilan darah. Selanjutnya dipindahkan ke tabung vacuum thinner sesuai dengan permintaan pengambilan darah laboratorium.
obat oral. Rute pemberian obat secara oral adalah dengan cara memasukkan obat ke dalam mulut dan menelannya, sehingga obat bisa dicerna dan diserap oleh tubuh melalui saluran pencernaan. Rute ini biasanya ditujukan untuk obat berbentuk cair, kapsul, tablet kunyah, dan sebagainya yang dikonsumsi melalui mulut. Pemberian obat melalui mulut dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit sesuai efek terapi dari jenis obat. Pemberian obat secara topikal adalah pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau mukosa. Obat topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioleskan langsung pada permukaan kulit atau selaput lendir. Pemberian obat topikal pada kulit, pada mata, pada tetes telinga, atau tetes hidung. Pemberian obat supositoria adalah obat yang diberikan melalui anus untuk mengatasi pendarahan dan peradangan pada penderita hemoroid, ambeien, atau wasir. Injeksi intramuskular adalah memasukkan obat ke dalam otot yang dipilih secara spesifik. Otot yang besar mempunyai vaskularisasi yang baik dan oleh karena itu obat yang disuntikan dengan cepat mencapai sirkulasi sistemik dan selanjutnya ke wilayah kerja spesifik melewati metabolisme lintas pertama. Injeksi intramuskular bertujuan untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot agar cepat diserap oleh pembuluh darah. Injeksi intrakutan adalah memberikan obat melalui suntikan ke dalam jaringan kulit yang dilakukan pada lengan bawah, bagian dalam atau di tempat lain yang dianggap perlu. Injeksi intrakutan adalah memasukkan obat ke dalam lapisan dermal kulit tepat di bawah epidermis dengan menggunakan jarum suntik khusus. Selain untuk tes alergi, injeksi intrakutan juga dapat digunakan untuk tes mantau dan uji sensitivitas obat, misalnya terhadap antibiotik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.